Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kita belajar pertama bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.6, menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan atau syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk matematika, kompetensi dasarnya 3.2, menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda-benda konkret serta cara membacanya. Untuk PPKN, kompetensi dasarnya 3.1, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Oke. Tujuan pembelajarannya 1. Dengan membaca, siswa mampu melengkapi teks sila keempat Pancasila dan membacakannya dengan lantang. 2. Dengan mengamati, siswa mampu membuat kalimat tentang gerakan hewan. 3. Dengan mengamati, siswa mampu membaca percakapan mengenai perbedaan benda hidup dan tak hidup. Dengan berhitung, siswa mampu menuliskan banyaknya benda dengan angka dan huruf. Oke, sekarang kita yang pertama belajar PPKN. Kalian lihat di sini ada lambang negara kita yaitu adalah Garuda Pancasila. Untuk tema 7 subtema 1 ini kita belajar tentang sila keempat yang dilambangkan dengan lambang lambang kepala banteng. Bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pagi ini Bu Ani mengajarkan tentang simbol sila keempat yaitu kepala banteng dan bunyinya, serta lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, di sini seperti yang Bu Ani tadi ucapkan, kalian tinggal mengulanginya. Oke, silahkan kalian isi sendiri. Nah, sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia. Kali ini belajar tentang gerakan binatang ya, gerakan ikan dan kucing. Ini ikan bergerak dengan berenang. Ini contohnya kalimat dengan gerakan binatang. Kucing bergerak dengan berjalan atau berlari. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ikan apa ya ini? Ikan apa ini? Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan apa ini? Ikan paus ya? Ikan paus atau apa ya? Ini ikan paus bergerak dengan cara berenang. Burung bergerak dengan cara terbang ya. Nah, di sini kucing tadi bergerak dengan cara berlari atau berjalan. Itu membuat kalimat dengan cara gerakan binatang. Nah, sekarang kita belajar tentang perbedaan makhluk hidup dan perbedaan benda hidup dan tak hidup. Ini ada percakapan ya. Kalian menjadi Nina, ibumu menjadi ibu. Mari kita baca sama-sama. Wah, ini tanaman yang kita tanam minggu lalu ya, Bu? Iya, betul Nina. Tanaman ini semakin tinggi ya, Bu? Iya, betul Nak. Tanaman adalah benda hidup. Tanaman dapat tumbuh. Tadinya kecil, lama-lama membesar dan berbunga. Kamu juga tumbuh, Nak. Waktu bayi tubuhmu kecil. Sekarang kamu bertambah berat dan tinggi. Kalau benda tak hidup bagaimana, Bu? Benda tak hidup tidak bertambah besar. Ini dibandingkan ya. Lihat pot bunga itu. Ukurannya tidak bertambah besar.
Terima kasih, Bu. Sekarang aku tahu perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Sama-sama, Nina. Nah, dari bacaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa benda hidup itu memerlukan satu, makanan. Memerlukan makanan, bernafas. Semakin lama itu semakin tumbuh dan tinggi ya. Itu terus memerlukan air. Kalau benda tak hidup yang tadi dicontohkan seperti pot, gelas dan lain-lainnya, benda tak hidup itu tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan air dan tidak bisa bertumbuh atau bertambah besar. Oke, anak-anak, kita lanjut next. Kita belajar matematika tentang menghitung banyaknya benda. Di sini digambarkan tentang banyaknya hewan. Ini sudah diurutkan rapi, ini ya. Ini banyaknya ikan ini ada berapa ya? Kalau ini per sini ini 10. Jadi dihitungnya 10, 20, 30, 40, 41. Bilangannya ditulis 41. Banyak ikan ada 41 ekor. Bilangannya ditulis 41. Dibacanya ditulisnya 41. Menuliskannya dipisah ya, nggak disambung. Ya. Sekarang yang di bawah ini ada gambar ayam. Ayamnya di sini ke samping ada 8. Ke bawah ini ada 5, 8, 8, 8, 8, 8, 5 ya. Ini ada 8, 16, 24, 24, 32, terus 40 ditambah 2 jadi 42. Dituliskan di sini bilangannya 42, dibaca 42. Nah, kali ini kita belajar tentang bilangan. Di sini kita belajar tentang ini, belajar berjalan, melangkah dengan belajar melangkah dengan teman-temannya supaya kompak ini. Ayo melakukan jalan cepat dengan hitungan. Ayunkan kakimu secara bergantian, ayunkan juga tanganmu sejajar pinggang. Tumit kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang mulai melangkah. Ini mereka belajar untuk berjalan cepat dengan berkelompok. Kesimpulannya yaitu simbol sila keempat adalah kepala banteng. Banteng adalah hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi simbol sila keempat bermakna rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Ya, intinya sila keempat itu hubungannya dengan bermusyawarah atau menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Yang kedua, makhluk hidup mengalami, ini untuk bahasa Indonesia, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Contohnya kalau manusia itu dari bayi terus menjadi anak-anak, dewasa, lalu tua. Itu kalau manusia. Kalau tanaman jagung dari biji, tunas, tumbuh tunas, batang yang memanjang dan besar, terus ada tongkol jagungnya. Untuk matematika, menghitung banyaknya benda, melengkapi, mengurutkan mulai dari yang terkecil atau yang terbesar. Nah, ada tugas anak-anak dari Bu Ani, yaitu tugasnya bacalah materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 dalam bentuk PPT. Cermatilah Bandicamnya. Untuk latihan soal, kerjakan dari tematik terpadu 1G halaman 17, 18, 22. Jika sudah selesai, kirim ke Google Classroom latihan soal. Untuk keterampilan matematika, kerjakan dari file. Jika sudah selesai, kirim ke GC keterampilan. Jadi Bu Ania nanti akan mengirimkan soal berupa foto di kolom GC keterampilan. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ingat, belajarlah yang tekun dan jangan lupa berdoa. Terima kasih anak-anak. Dadah.